Selamat pagi teman-teman, sudah hadir di minggu pagi yang biasanya kita kerjain adalah tidur, di atas tempat tidur, goler-goler. Tapi terima kasih banyak udah mau, istilahnya kalau kata diskusi kami kemarin, kata apa? Bedah otak di pagi hari. Nggak nyangka ramai juga ternyata. Dibuat minggu pagi hari. Kami sebenarnya bukanya tetap jam 10 setiap hari, cuma nggak pernah di minggu pagi seramai ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Hari ini kita ada diskusi yang teman-teman udah tahu, buku Menuai Badai titik 2 terakhir ya, sebelum tanggal berapa, 26 di musim Buleleng ya, Juli ya. Wah. Jadi terima kasih buat KPG, Mbak Christine, Mas Inis, editor, Silvi, siapa lagi ya? Rega udah bantu buat acara ini terjadi di kios. Lumayan last minute ya, karena ternyata pas saya tahu ada rencana Juli buat diskusi bukunya, tiket pesawat Juli udah keburu dibeli buat balik ke Bali dan pasar. Jadi akhirnya waktu yang tersisa adalah hari ini jam 10 pagi karena dia mau mengejar pesawat pulang jam 3:10 dari Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kami udah cek, tapi aman ya. Kalau dari sini jam 1 sih aman, setengah jam lah mudah-mudahan sampai. Kalau enggak ya tinggal di overstay aja sampai hari Rabu. Dia mau nonton acara Laut Bercerita hari Selasa katanya. Karena nonton RK ya kan, nggak apa-apa juga gitu. Nginep bisa di sini, bisa aman. Oke, Juli silakan ambil tempat kursi di sebelah saya. Apa kabar? Baik. Barusan dikabarin pesawatnya bisa ini. Ya, coba ke sini. Nah, mundur ternyata. Mundur. Iya. Baru tadi aku cek ada email kalau perubahan jadwal ke hari Rabu dimundurnya. Nah, hari ini sudah. Cuman beda jam aja. Berarti lebih leluasa kita ngobrol ya? Iya, lebih santai lah. Bisa ngobrol makan siang dulu di mana nanti depan. Oke, makasih Juli udah mau menyuangkan waktunya karena kemarin sore di Makarya ya. Iya. Terus pertama dimulai di Surabaya CO2. C2O. C2O. Habis itu di Jogja di Warung Sastra. Habis itu di Bandung di Toko Buku Pelagia, di Makarya, dan juga hari ini di kios Ojo Kios. Ya, aku bilang makasih sama kios Ojo Kios bisa ngobrol-ngobrol di sini, karena waktu ditanya Silvi masih kuat apa enggak, ya bisa jadi antara Sabtu malam atau Minggu pagi. Ya, apalagi tadi malam udah begadang sampai tengah malam di pos Anta semalam. Ya, beli go steady. Sayang mereka tidak bisa datang karena ada acara juga di sana. Selamat ya, buku novel kedua kalau nggak salah ya. Iya. Novel kedua diterbitkan oleh KPG bulan lalu kalau nggak salah ya. Bulan Mei 21 Mei. Baru aja terbit 21 Mei. Novel Menuai Badai, novel kedua dari Juli. Waktu sebenarnya udah ingin waktu buku ini keluar udah ingin undang Juli ke sini, pas banget emang waktunya cocok. Pas saya baca buku ini sebenarnya langsung yang ketangkap adalah point of view-nya ya. Point of view-nya tuh cukup jarang diangkat, yaitu dari point of view seorang pelakunya, yaitu Algojo. Mau menanya dulu deh, maaf, yang di sini yang udah baca bukunya siapa aja, udah angkat tangan? Oke, 2, 3. Oh ya, orang dalam nggak dihitung. Mas Inis ya, pasti udah baca dong. Ini Mas Inis, sorry. Ada 4 orang, itu orang sebenarnya udah baca. Jadi sorry spoiler dikit, jadi point of view-nya dari seorang penjagal pembantai kejadian 1965 di Bali, tepatnya di desa Jembrana ya. Kalau kenapa Juli memutuskan untuk mengambil point of view seorang pelakunya? Kalau aku sendiri, kalau dari aku sendiri memang cerita-cerita soal 1965 itu banyak aku dapat dari kakek yang masih hidup, karena kakek yang saudaranya dia udah meninggal pada saat 1965. 65 itu sangat dekat sama Bali karena sampai hari ini tuh konteks-konteks
tata ruang, ahli fungsi lahan dan lain sebagainya itu berurusan sama 1965. Jadi cukup dekat ketimbang kejadian-kejadian atau peristiwa besar di Indonesia lainnya. Nah kalau dari kenapa aku memilih untuk ngambil point of view janggal adalah waktu itu ingat sekali aku nyepi dan kakek cerita soal bagaimana saudaranya dibunuh. Nah salah satu pembunuhnya itu meninggal bunuh diri sebenarnya dia, karena waktu itu dia semacam PTSD yang bunuh itu. Setiap malam itu dia merasa dicari oleh orang-orang yang ingin mengeroyoknya. Jadi setiap malam sebelum tidur tuh dia selalu berteriak-teriak. Ya, dia bilang tolong mau dihajar. Hanya dia aja yang bisa mendengar itu atau merasakan itu. Orang lain tuh kayak nggak merasakan apa-apa. Nah waktu kakekku cerita soal itu, aku belum ada keinginan buat kayak nulis langsung gitu soal 65. Karena kalau 65 ini sendiri dulu tuh aku sangat berjarak gitu sama isu 65, kayak nggak terlalu ngulik-ngulik soal 65 sebelum akhirnya tahu bahwa ya ada hubungannya sama keluarga, dan aku merasa dengan cara ngulik-ngulik soal 65 aku bisa paling nggak juga belajar tentang sejarah keluarga sendiri minimal gitu. Dan waktu kakekku banyak cerita tuh, nah karena ngobrol sama orang tua kan pasti sepotong-sepotong ya, jadi kayak nggak bisa mendengar cerita utuh atau runut gitu, termasuk juga tanggal-tanggal, tapi hanya tahu tempat-tempat. Nah ketika dia bicarakan tempat-tempat itulah yang sebenarnya banyak menginspirasi aku buat nulis, karena itu jadi satu fragmen-fragmen tersendiri buat membicarakan 65. Jadi sejauh aku baca juga kebanyakan memang korban kan yang digunakan sebagai karakter utama. Jadi waktu itu aku pengen coba sebenarnya kayak bisa nggak sih aku bikin karakter tapi bukan dari korban gitu, meskipun korban kan sebenarnya kalau di kenyataannya, cuman aku pengen coba eksperimen ngambil sudut pandang lain. Dan jadi keingat soal yang bunuh diri itu kenapa aku ambil dia sebagai karakter dengan dibumbui seperti dia kan harus menggunakan pakaian poleng dan baret agar hantu-hantunya tidak takut. Nah itu juga kejadian, jadi ada orang yang kayak bagi sebagian masyarakat tuh disebut gila gitu, atau kayak nggak beres gitu karena dia selalu pakai baju itu. Tapi dengan cara menggunakan baju itu dia merasa lebih tenang sebenarnya, karena dia bilang hantunya tuh takut sama yang orang yang topi baret merah. Ya kalau soal ide kayaknya itu kenapa aku banyak berterima kasih sama kakekku, karena dia cukup banyak menceritakan hal ini. Selain setelah itu, karena banyak mendengar cerita, jadi aku lagi banyak ngulik, terus banyak ketemu jadi orang-orang, terus kadang juga secara nggak langsung kayak dipertemukan gitu, semakin mencari soal 65 tuh kayak semakin bertemu. Kayak misal aku ke pantai yang di Gianyar, terus beli lumpia, ngelihat bangunan kayak nggak selesai gitu, bangunan rubuh, terus iseng aku nanya ini bangunan apa, oh di sini kuburan massal. Jadi kayak selalu relate ke sana, terus nanya sama ibu-ibu yang jual batu kecil-kecil, batu buat batu sikat istilahnya, dan mereka cerita soal kayak sering di sini kadang muncul tengkorak, kalau aberasi pasti muncul kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang aku merasa kayaknya aku pengen nulis, dan aku ingin mengoleksi ingatan-ingatan yang aku rasa penting aku ingat gitu, ketimbang menunggu orang lain buat milihin apa yang penting buat aku ingat. Tadi juga Juli mention soal tulang belulang yang abrasi di pantai juga dimasukkan, teman-teman yang belum baca dimasukkan juga di novel Menuai Badai ini. Selain cerita dari kakek dan
temuan-temuan sendiri yang Juli temukan ketika ke pasar, misalnya ke pantai. Di buku ini kan juga Juli memasukkan clipping koran-koran ya secara apa adanya. Jadi waktu ini ada clipping koran dimasukkan di sini, didapatkan langsung dia dari izin dari Pak John Rosa ya. Jadi saya yang ingin saya tanyakan, selain folklore atau cerita dari teman dari yang teman Joli sendiri dari kakek, ada buku-buku apa atau ilmiah apa yang Juli baca untuk sebagai bahan latar belakang si buku Menuai Badai ini? Ya, aku memasukkan suara Indonesia, jadi clipping koran suara Indonesia, karena suara Indonesia itu satu media yang menarik, dan ini juga aku cukup banyak obrolin sama Jan Sosa, karena beberapa media itu setelah 1 Oktober itu banyak yang dibredel, kayak dilarang beredar, terus redaksinya hilang dan lain sebagainya. Tapi suara Indonesia ini unik karena dia setelah 1 Oktober tuh dia masih bisa bikin berita, dan beritanya itu bukan propaganda, bukan isi propaganda, tapi kayak apa yang terjadi. Jadi kayak institusi apa yang datang ke Bali waktu itu, terus apa yang terjadi. Dan jadi tebakanku mungkin itu lolos dari seleksi atau nggak tahu, tapi setelah itu juga mereka ganti nama kan, tidak lagi tidak lagi memberitakan di koran gitu. Nah, media itu sebenarnya juga satu bentuk aku main-main sebenarnya untuk menunjukkan bahwa aku tidak ingin orang itu melihat, ini satu upayaku membuat pembaca itu nggak melihat konflik karakter ini sebagai satu konflik horizontal, karena sering ketika kita bahas 65 itu pasti konfliknya itu sangat horizontal dipandangnya, oh ini antara si pelaku dan korban kayak gitu. Tapi aku ingin juga menegaskan bahwa di balik ini juga ada institusi besar yang di atas masyarakat sendiri gitu. Nah, data itulah yang aku rasa bisa ngedukung upaya aku mempertebal posisi itu gitu. Contohnya ada di buku di atas tuh berkas genosida itu. Nah, itu satu buku penting juga sih buat dibaca di konteks Aceh ya. Ya bagaimana institusi itu sebenarnya mereka mengelak, tapi sebenarnya mereka yang melakukan upaya-upaya untuk pembantaian tersebut. Saya ini mbak diskusi nggak mau terlalu teknis soal bukunya, tapi ingin menggali latar belakang hal-hal yang dialami rakyat Bali dalam menyikapi peristiwa pembantaian di Bali, karena nggak tahu, menurut saya nggak terlalu banyak diangkat dibanding pembantaian di Jawa, di Madiun misalnya, Jawa Timur, atau di Jakarta sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan berikutnya nih ada hubungan dengan Algojo tadi, karena mengambil point of view soal si A tukang jagal, bagaimana Juli menulis di novel Menuai Badai ini tidak secara berhati-hati dia membuat Algojo ini menjadi yang kita kasihani atau kita maafkan gitu. Tadi seperti kita bicarakan tadi ya sebelumnya, bisa diceritain Juli soal bagaimana kamu menulis karakter si Algojo ini, namanya Kandar, sorry ya. Silakan. Ya, dari awal aku emang kayak sadari itu, dan kayak mesti pelan-pelan untuk kayak menegasikan posisiku sebenarnya di mana di sini. Aku mesti kasihan pada dia atau seperti apa, apalagi kalau point of view-nya itu jagal, dan itu rawan banget pembaca tuh bisa dia mengasihani si karakter kan, karena dia mendapat cobaan kalau di dalam cerita. Nah, waktu itu siasatku adalah yang tadi, aku mesti mempertebal apa yang mau aku ingin sampaikan, termasuk menggunakan data-data itu. Yang aku rasa data itu dia nggak bisa berdiri sendiri, karena dia dilihat berhubungan gitu. Jadi kalau dihilangkan clipping-clipping itu, ada cerita yang akan sangat berumpang, bahkan
kayak nggak bisa ketemu nanti pada akhirnya. Jadi dia tuh data fiksi dan scanan itu juga berkaitan erat di sana. Betul. Jadi yang ini saya udah baca ini sebenarnya sudah sekali baca, sekali 2 kali duduk baca, habis itu baca lagi nih. Ketika baca kedua kali baru ada detail yang kelewat ketika saya baca clipping, salah satunya di clipping surat suara Indonesia itu, yaitu adalah RPKAD itu adalah seragamnya loreng-loreng ya, sama pakai topi baret merah. Jadi di cerita ini sebenarnya diceritain si tukang jagal ini selalu merasa aman, hantunya nggak datang ketika dia pakai topi baret merah itu. Tapi saya nggak pernah disebutin di novel ini. Baret merah adalah anggota RPKAD. RPKAD apa? Kepanjangan dari apa? Resimen Pasukan Anggota Komando Angkatan Darat gitu. Jadi ternyata sangat penting juga membaca si clippingnya surat yang ditulis di ini, karena akhirnya ya seperti kamu bilang Juli, ada detail-detail yang menguatkan cerita benua ibadah ini. Sama saya juga ketika baca novel ini banyak akhirnya mencari berita atau video tentang pemantaian 65 di Bali, terutama di desa Jemberana, di cerita ini ya Jemberana ya masalahnya. Enggak juga di pantai Jemberana kan, pantai apa? Rening. Bina Rening. Jadi di Jemberana yang saya temukan tuh ada suatu cerita yang kamu bilang tadi, yang toko yang hancur, toko Wong ya, toko Wong. Jadi nanti teman-teman bisa cari cerita itu toko Wong tapi di cerita ini agak beda. Di toko Wong itu 300 orang masalah ya, 300 orang dibantai, ditembaki dalam satu rumah, satu toko. Hal ini yang menurut saya jadi bisa kita ambil dari suatu fiksi yang mengambil latar belakang sejarah, seperti bukunya terbitan Majid Kiri Payani. Banyak hal sejarah yang dijadikan fiksi, tapi sebenarnya kalau kita mencari tahu lebih banyak itu berdasarkan kejadian nyata, cuma mungkin sedikit detail diganti gitu. Jadi saya sangat senang baca buku ini, banyak hal baru yang saya dapetin gitu ya, dari cerita pemantaian 65 di Bali. Ya, makasih Mas. Ya, soal toko Wong, dan sebenarnya banyak tempat-tempat yang mungkin kalau lebih dicari gitu, kan ada perpus online di Nusida juga 65 itu banyak banget soal Bali di sana. Kejadian-kejadian beberapa tempat itu juga sudah beberapa kali dituliskan, misal saya kayak toko Wong itu. Nah itu ada di laporan khususnya Tempo juga. Kalau berlangganan bisa ketik Algojo 1965. Nah itu akan kelihatan seperti apa skemanya, terus siapa orang-orangnya. Jadi di sana pasti akan lebih tahu detail soal misal Tameng itu para militer yang memang dibentuk waktu itu dan ditugaskan untuk menghabisi orang-orang yang dicap PKI gitu. Termasuk toko Wong itu. Menarik sekali melihat toko Wong itu. Kalau terakhir saya ke sana 2022 untuk melihat sih seperti apa toko Wong. Kalau sekarang media kayaknya udah banyak banget ngeliput soal toko Wong gitu. Jadi kalau ditanya bahkan itu 2022 orang masih pada takut untuk menjelaskan toko Wong. Kalau tiba-tiba jadi nanya gitu, pasti dia nggak akan mau untuk apa, jadi banyak tanya orang di sekitar itu. Karena itu menarik banget kalau ada yang ditanya soal apa yang mereka ketahui soal toko Wong. Orang-orang tuh pasti akan mengingat tuh masyarakat sekitar darah yang menggenang setinggi mata kaki. Nah itu yang selalu akan mereka ingat, karena waktu itu satu malam itu memang tempat itu yang jadi satu di bredel gitu sekalian. Nah biasanya tuh diedarkan kayak semacam JNE atau JNT gitu loh, di drop dulu di sana, habis itu baru ini dibawa ke pantai, ini dibawa ke arah lain gitu. Jadi di sana dibagi-bagi. Nah pada saat itu satu malam itu tidak dibawa kemana-mana dan langsung dieksekusi di lokasi, sehingga darahnya mengenang cukup banyak. Nah itu sempat rame waktu Tempo ngeluarin laporan khusus itu. Aku lupa tahun ininya, tapi bisa diketik aja di search. Dan itu menarik banget. Di sana
uh, gimana para pelaku tuh sebenarnya apa yang membuat mereka berhasrat, terus apa yang mereka lakukan seperti kayak harus menjilat parang yang ada daerah korbannya itu agar tidak jadi gila. Itu satu hal yang kayak mesti dilakukan mereka. Saya jadi ingat cerita salah satu algojo yang dulu Pak buat laporan BBC yang dia dengan bangganya memasang pedang itu di ruang tamunya gitu, karena dia berkeyakinan dia membela negara, membela agama, dan waktu itu doktrinnya adalah mereka pengkhianat ya. Jadi, nah melanjutkan soal yang tadi itu juga, yang video yang saya tonton itu soal rekonsiliasi keluarga algojo, keluarga dengan korban. Nah, saya mau tanya nih pendapat Juli sendiri tentang rekonsiliasi ini. Menurut kamu bagaimana? Apakah sudah dilakukan juga di Bali? Kalau nggak salah udah ya, karena di Bali itu rekonsiliasinya adalah tentang mengutamakan agama dan adat, bukan soal politik. Menurut pendapat kamu bagaimana Juli? Kalau aku sendiri, kalau misal 2015 itu waktu pembongkaran kuburan massal itu aku pikir itu mungkin itu bisa dianggap rekonsiliasi, aku nggak tahu, tapi kayak sebenarnya tidak ada langsung pernyataan maaf di sana, karena waktu itu setauku masyarakat tuh melakukan pembongkaran massal karena tempat itu dianggap letah istilahnya atau kotor. Jadi karena rentang berapa tahun itu banyak orang yang bunuh diri di sana, dan tempat itulah yang dibilang kayak, oh ini tempatnya kotor karena di sini itu kuburan massal. Nah itu ada di depan SD 3 Batuagung namanya. Oh itu udah diaspal ininya lokasinya. Nah waktu itu desa tuh rapat dan akan mengadakan pembersihan di sana, karena bagi orang Bali itu kalau belum diaben pembakaran tulang itu, dia dianggap belum mengalami reinkarnasi orang yang meninggal itu, jadi kayak masih stuck di satu tempat di sana gitu. Jadi untuk kayak biar matinya baik-baik gitu atau prosesnya baik itu dia harus dibakar, sehingga dicarilah satu saksi mata terus untuk menjelaskan di mana lokasinya. Nah itu cukup dramatis juga waktu itu, karena aku nggak tahu ada filmnya apa nggak di sini, di YouTube dulu sempat ramai ya, masih ya. Kayaknya cuman potongan-potongannya aja deh sekarang yang ada di YouTube. Nah dulu tuh aspalnya tuh harus dibongkar dulu, karena yang saksi mata tuh bilang kayak di sini, di sini lagi satu di sini. Jadi kayak aspalnya tuh dibongkar terus ditemuin tulang-tulang, habis itu dibakar waktu itu. Cukup ini sih menarik menurutku untuk melihat upaya masyarakat gitu. Tapi balik lagi soal rekonsiliasi, nah karena waktu itu tujuannya bagiku adalah, pembacaanku adalah karena dianggap kotor itu, jadi bukan sia-sia. Iya, jadi mungkin kalau memaknai konsiliasi aku merasa mesti ada dari negara yang duluan minta maaf gitu, sehingga jelas gitu atau clear, karena itu kayak susah sekali terjadi, karena beberapa kali pertemuan rekonsiliasi itu kayak gagal karena pasti dibilang antek PKI gitu. Mungkin kayak membicarakan ini juga bisa langsung dianggap antek PKI kalau ya kayak gitu sih menurutku. Jadi yang saya ingat juga dari diskusi film tersebut, ada diwawancara kepala desa di bahasa Bali, Kelian itu dia malah bilangnya inginnya tuh setelah ada ngabean ini untuk biar desanya makmur. Nah berarti kan sebenarnya tujuannya bukan ingin rekonsiliasi, tapi ingin rakyat desanya makmur gitu. Jadi agak tujuannya beda gitu sih. Oke, saya sebenarnya kepingin buka pertanyaan aja sih. Kalau yang mau nanya silakan, baik yang sudah baca bukunya atau belum.
silakan aja ya, karena mungkin dengan cerita diskusi ini malah jadi makin tertarik untuk membaca bukunya gitu. Silakan, ada yang mau komentar dulu atau bertanya, silakan. Ya, Mas Mikael. Habis itu Mas Mbak siapa? Sylvie. Oke. Iya, aku mau nanya apakah Juli kan lo memutuskan untuk mengangkat suara Algojo sebagai tokoh utamanya. Apakah sebelum lo melakukan itu lo membuat semacam literature review gitu terhadap karya-karya fiksi, terutama karya fiksi ya di Indonesia selama ini? Apakah mungkin ada datanya, berapa yang tokoh utamanya itu korban, benar-benar korban, atau berapa yang tokoh utamanya itu Algojo gitu. Karena kalau nggak salah misalnya di beberapa awal-awal dulu ada juga ya kayak cerpen-cerpen yang tokoh utamanya itu Algojo gitu. Dan kemudian kalau yang aku sendiri selama ini bertanya-tanya gitu kan, kalau di novel terutama yang Indonesia yang temanya 65 itu kan banyak yang pro korban, tapi tokoh-tokohnya itu bukan beneran PKI gitu. Jadi mereka ada yang kebanyakan tuh kayak yang pacarnya, keluarganya PKI, terus tokoh utamanya jadi aduh gue terseret sejarah hitam ini deh, jadi ikutan terkena dampaknya gitu kan, kayak Amba gitu kan, pulang juga gitu kan. Nah itu sehingga kan itu kan menarik ya, itu pro tapi seakan-akan orang PKI-nya sendiri itu nggak pernah ditampilkan, sehingga kayaknya orang PKI itu nggak pernah ada gitu. Yang ada itu hanyalah orang-orang yang saudaranya PKI yang terseret oleh pusaran G30S PKI ini gitu. Selama ini gue cuman yang benar-benar ada novel gitu, yang ada benar-benar ada tokohnya yang actually PKI itu kan ular tangganya Anindita S. Taif gitu kan, yang segede gaban gini, jadi kayak mau baca kayak agak-agak waduh investasi juga. Tapi itu keren sih, dan itu menurut gue selain itu ada nggak ya gitu, kayak misalnya kayak Ahmad Tohari itu baru itu kan juga kayak dia terseret juga oleh sejarah di situ gitu. Ya gitu sih, mungkin lo punya datanya untuk tokoh utama itu. Terima kasih, ya soal ulang tangga aku lihat kamu sempat review juga sih itu. Soal data, kalau data spesifik itu yang aku nggak ada, sehingga aku selama pembacaan, karena sekarang aku lagi riset soal Sasa 65 dari awal Orde Baru sampai sekarang. Jadi cerpen yang paling awal itu cerpennya Gesonpyeok, soal perempuan dan anak-anak. Nah itu dikumpulin sama satu orang Malaysia dan diterjemahin juga, Southeast Asian Project Vol 3 nama filenya. Tapi oleh KPG juga kemarin dicetak. Cuman waktu seingatku ada dua cerpen Horizon Baru, temuan masa awal Orde Baru itu yang belum masuk ke perempuan dan anak-anak itu, Pak Yosef Yapi Taum yang juga ngumpulin. Nah kalau selama pembacaanku kebanyakan memang di sana saksi mata yang bercerita, cuman PKI-nya yang dicap yang kayak jarang sholat dan lain sebagainya. Jadi dia beberapa penulis itu menggambarkan kalau cara dia memandang PKI waktu itu. Kalau dilihat konteks politiknya sih menurutku masuk akal, karena mungkin masih takut ya waktu itu. Dan kalau janggal, nah itu yang karena aku tidak menemukan itu, jadi aku berasumsi sendiri bahwa selama pembacaanku belum ada, jadi mungkin aku akan coba di ranah ini gitu selama itu. Sementara kayak gitu sih pembacaanku. Tapi kalau kayak data-data spesifik siapa penulisnya, tahun berapa yang menggunakan jagal, sementara aku belum sempat riset. Baru hanya yang kayak setiap dekade gitu.
Jadi dari awal Orde Baru. Nah, yang sekarang aku lagi kumpulin yang awal-awal ini yang 2000-an, tapi yang kumpulan cerpen selain Lobakan. Ya, ada juga Lobakan. Jadi untuk melihat sebenarnya bagaimana 65 itu dipersepsikan sama pengarang dan saksi mata, penyintas dan saksi mata gitu. Penggunaan istilah peristiwa juga aku pakai karena beberapa cerpen yang bertemakan 65 itu bahkan settingnya terjadi sebelum 1 Oktober, sehingga aku sebut dia peristiwa, bukan kayak kekerasan massal, karena ada beberapa setting-setting sebelum pembantaian yang juga dituliskan. Nah, di sanalah dituliskan sebenarnya kayak ya PKI jarang bersembahyang atau jarang tidak beragama, jadi sangat pantas untuk dibunuh gitu. Itu sih kira-kira Bang. Sementara kalau data spesifik aku belum, dan masih ini nyari, makanya aku sering googling perpusnya Andreas untuk cari siapa yang terupdate gitu, karena pengen melihat sebenarnya point of view atau cara bagaimana mereka menatap partai dan juga orang-orang yang terlibat itu seperti apa di dalam cerpen gitu. Terima kasih. Sylvie, mau tanya? Oke, biar terekam. Halo Mas Juli, aku Sylvie, yang ngehubungin buat acara ini. Aku paling mau tanya ini sih, mau komentar tanya mungkin ya. Aku lumayan suka gini, oke. Nah, pas aku baca buku ini aku tertariknya karena itu sih, Mas Juli tuh bisa memberikan dilema itu ya, maksudnya di karakter Kandar, bahwa dia juga sebenarnya dia pelaku, tapi dia sebenarnya menjadi pelaku karena terjebak dalam situasi kan, karena sebenarnya ayahnya juga korban gitu, tapi akhirnya walaupun ayahnya menjadi korban dalam peristiwa itu, dia ujung-ujungnya malah menjadi salah satu pelaku gitu. Nah, terus kayak ya gimana ya, maksudnya tadi pengen nanya itu juga sih, kalau pertanyaannya nggak terkait sama komentarku, pertanyaannya mungkin tentang koran, berita-berita yang dimasukkan di novel ini, apakah itu memang dilampirkan begitu saja atau sebenarnya diolah juga, karena kayaknya bahasanya nggak sekoran itu sih aku ngerasanya, apakah memang dikurasi sedemikian rupa dan mungkin diolah kembali sehingga menjadi jalan cerita yang utuh gitu. Thank you. Kalau korannya itu ada 2 jenis, ada Suara Indonesia dan ada namanya Suara Bali. Nah, koran Suara Indonesia itu yang asli, nah itu yang hitam itu kebanyakan headline di Suara Indonesia, dan kejadian-kejadian kejadian-kejadian penting yang aku pilih, dan aku merasa itu juga membangun narasi yang ingin aku bangun di dalam cerita. Nah, kalau Suara Bali itu yang aku bikin sendiri. Jadi aku bikin satu format yang ikut pemberitaan gitu pada umumnya 5W1H. Itu soal pembongkarannya, karena di sana kenapa koran itu yang fiksi, karena ada nama-nama karakter yang aku bangun yang masuk di dalam koran, jadi aku harus membuatnya sendiri gitu sih kira-kira untuk korannya. Dan memang koran itu nggak bisa dihilangkan begitu saja, jadi kayak nggak bisa dibaca terpisah juga, karena itu berkaitan sama datanya Darta, karakter yang sedang meneliti soal sejarah 1965 di Bali. Itu kalau itu hilang berarti keterhubungannya dengan Kohan, satu tokoh penting di sana juga akan susah dilacaknya, karena mereka saling terhubung di sana dengan data itu. Gitu kira-kira. Ada mau berkomentar, tanya? Silakan Mas. Ya, saya Andre. Selamat buat Juli. Tadinya saya kira ini buku yang diproduksi sama indie label, ternyata KVG ya.
dengan cover seperti itu. Mungkin Indonesia udah cukup maju gitu. Kemarin kan tahun kita di zaman lalu mungkin buku seperti ini bisa dilarang dulu sebelum terbit gitu. Jadi itu bagus. Dan satu yang saya suka juga, Juli sebagai orang Bali membawa tema ini tentu tidak mudah karena kita tahu Bali udah terlalu terkooptasi dengan pariwisata, sehingga sejarah kelam 65 itu bahkan orang Bali sendiri mungkin nggak setuju untuk diingatkan lagi gitu kan, karena ini nanti mengganggu pariwisata. Jadi tema pariwisata dan tema itu benar-benar dua hal yang berseberangan dan yang nggak berbahaya gitu. Pertanyaan saya mungkin lebih ke drive-nya Julie untuk bikin buku ini tuh sebenarnya apa drive-nya gitu. Karena kan tadi kalau Julie bilang ada banyak penelitian mengenai fiksi-fiksi bersetting 65. Kira-kira buku ini tuh memberi spektrum baru apa? Atau sekedar mengingatkan terus-menerus bahwa ingatan ini jangan sampai lupa gitu. Jadi itu drive-nya apa? Karena ini kan semacam apa ya, kalau kita lihat konteks sekarang, mau ada penulisan ulang sejarah dan menghapus bagian-bagian yang dianggap kelam gitu kan. Ya apa namanya, pemerkosaan 98 gitu kan. Nah sementara ini diingatkan lagi peristiwa yang udah lebih dari setengah abad yang lalu gitu. Jadi saya pikir ini pertanyaan lebih ke sana sih, drive-nya apa? Apakah ada spektrum baru dari buku ini, dari sekian banyak yang sudah pernah dibikin? Dan satu lagi, kenapa memilih ekspresi fiksi? Karena ini based on riset ya, kenapa nggak dokumentasi misalnya? Itu aja, thank you. Soal komen pariwisata dan juga 1965 itu emang kayak itu tuh sering banget dibicarakan karena apapun yang berkaitan dengan 65 dan juga pendapat-pendapat itu dianggap mengganggu pariwisata gitu, termasuk demonstrasi karena itu tuh bisa mengganggu kenyamanan. Dan aku merasa memang mungkin karena terlalu lama gitu beranggapan bahwa ini tuh baik-baik saja, terus Bali itu indah, surga terakhir, jadi sehingga kita mesti jaga dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan dalam tanda kutip tidak keindahan itu adalah satu yang kayak mesti tidak perlu untuk dibicarakan. Itu respon untuk pernyataan Andre, memang kayak itu sering banget dibicarakan dan kayak makin sering akhir-akhir ini. Terus soal spektrum apa yang baru, mungkin itu aku lebih kayak ngasih teman-teman buat menilai sendiri ya. Tapi kalau dari aku sendiri, aku berusaha untuk coba nyari kayak misal konsep-konsepnya yang cara-cara bercerita, kayak misal memasukkan data itu. Mungkin ya udah ada yang memasukkan data seperti itu atau email atau surat konsepnya. Tapi percobaan-percobaan itu ya yang aku sendiri maknai satu bentuk eksperimen baru, termasuk bagaimana aku memilih karakter utama gitu yang karakternya adalah janggal gitu. Aku rasa penilaian tuh mungkin lebih ke teman-teman yang baca gitu, karena nggak tahu ya, mungkin kalau aku bilang semuanya aku paling ini menurutku bisa jadi karena kekurangan bacaanku sehingga aku menganggap bahwa aku yang baru padahal aku yang belum baca sebelumnya gitu. Jadi yang sesuatu yang kelewat mungkin aku belum baca tapi aku udah mengaku paling baru, dan aku merasa kayaknya itu teman-teman lain yang mungkin menilai lebih tepatnya gitu. Terus soal spektrum yang baru, tapi dari aku sendiri dari sejak awal kayak pemilihan karakter dan cara bercerita nanti itu kayak misal mengulang-ulang ada satu pertanyaan tuh mengulang-ulang di mana kepalanya kayak beberapa halaman hanya pertanyaan itu juga percobaan aku ingin menghadirkan bisa nggak ya kalimat-kalimat berulang yang kalau ditanyakan pada diriku sendiri itu juga kan tampak ngeselin kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama itu diulang-ulang terus. Jadi bisa nggak ya cara bertutur ini juga mengganggu pembaca ketika mereka harus membaca satu pertanyaan yang sama berulang-ulang di beberapa halaman. Nah percobaan-percobaan itu ya yang sebenarnya
aku pengen coba di dalam diriku, dan aku merasa kayaknya ini percobaan yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, jadi aku lakukan gitu. Itu soal spektrum baru. Terus soal kenapa memilih fiksi, aku merasa fiksi itu memberikan aku keleluasaan banget buat mengatakan sesuatu, termasuk kritik dengan karakter-karakterku gitu. Dan aku merasa dengan fiksi itu juga kayak aku bisa menciptakan karakter-karakter yang juga sesekali gitu bisa mewakili aku atau bisa mewakili orang lain dari apa yang aku baca gitu sebelumnya. Dan dengan itu juga aku bisa ya memasukkan kritik itu. Misal soal Ibu Tarmini itu karakter Gerwani, itu kalau Gerwani di Bali itu sangat progresif ya, dia kayak membuat satu taman kanak-kanak, terus juga mengajar orang, dan Bu Tarmini itu kayak tidak peduli anak itu tuh orang tuanya partai apa gitu. Jadi kayak kalau memang pengen belajar ya dia akan ajar. Terus 63 waktu Gunung Agung meletus tuh mereka tuh kayak gotong royong untuk kayak bagikan sumbangan dan lain sebagainya, tipat makanan gitu. Jadi karena narasi besar yang kerap diceritakan kan adalah Gerwani itu suka ngeset, terus motong kelamin dan lain sebagainya. Nah, dengan cara aku membuat karakter itu, aku merasa mungkin ini satu cara aku menantang narasi yang udah ajak atau udah mapan atau dimapankan dengan cara-cara yang lain yang aku rasa nggak benar sih kayak gitu. Atau aku merasa dibohongi dengan narasi-narasi itu, jadi aku membuat narasi yang ini yang benar yang aku baca dari orang-orang, jadi aku merasa orang lain tuh mesti tahu hal yang ini, kayak gitu sih. Terima kasih. Cukup ya Mas Andre. Mau yang nanya lagi? Komentar Pak? Ini mau nanya pasti ya. Halo. Saya cuma nanya satu aja sih. Kak Juli sebagai orang Bali, terus kita tahu gimana kita sebagai anak muda dan di keluarga Bali itu kan diharapkan jadi anak yang sangat suputra dan suputri gitu ya. Terus tulisan ini kan agak sensitif, respon keluarga gimana? Itu aja, makasih. Mereka oke-oke aja. Tapi sebenarnya sebelum itu karena percakapannya cukup sering, kalau nyepi kan, nyepi pasti kita nggak keluar rumah dan pasti ngobrol. Kakekku yang tua tuh sering bilang kalau nggak usah lagi bahas-bahas 65, kayak itu tuh udah selesai kemarin. Dan kayaknya hal itu terjadi pada banyak orang tua yang menganggap 65 tuh kayak udah selesai, jangan sampai masa lalu tuh mengganggu sekarang gitu. Tapi menurutku ada hal-hal penting yang juga perlu diketahui. Paling enggak kita merasa bahwa apa yang dikatakan pada kita sebelum-sebelumnya itu yang kayak nggak benar tuh kita tahu yang benar, sehingga besok-besok kita bisa ngasih tahu mungkin anak kita atau sepupu kita bahwa nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Kalau tanggapan sih oke-oke aja, dan biasanya aku mengatakan kalau lah ini kan fiksi bukan penelitian akademik, jadi kadang fiksi itu jadi tempat aku berkilah kalau ini orang karang-karangan aja, jadi kan nggak ada orang benerannya kan, jadi kayak semacam itu sih untuk menjelaskan. Tapi mereka tahu apa yang aku lakukan gitu. Ya aku juga suputra atau anak baik-baik gitu kan. Apa tuh sih putra itu? Ini anak yang baik-baik dan diharapkan kayak ya baik gitu loh. Okay. Bukan bandel mendengarkan orang tua, melawan orang tua. Suputri itu juga ya untuk perempuannya, kayak rajin bersembahyang, membanten, tidak terlalu melawan, tidak banyak omong.
Jadi karena memang di Bali itu 65 itu berdampak banget, ada namanya koh ngomong. Jadi enggan untuk beropini. Bahkan sempat ada kayak gerakan dekoh ngomong atau jangan takut beropini, karena 65 itulah salah satu dampaknya. Jadi diem tuh lebih bagus, jangan ngomong apa-apa. Jadi kayak apolitis tuh lebih bagus. Jadi kayak di sosmed tuh jangan kebanyakan bacot, itu tuh lebih bagus ketimbang banyak omong. Karena ketimbang kamu mati mending diem aja gitu. Jadi pepatah silence is golden tuh nggak berlaku lagi, harusnya nggak berlaku ya. Nah, gimana tuh pepatahnya? Silence is golden. Nggak, soalnya jadi ingat generasi orde baru, kalau kita dibilang dulu politik itu kotor gitu kan. Sebenarnya itu kan upaya-upaya mereka untuk, kalau menurut saya, membodohi masyarakat biar kita apolitis. Padahal kalau kita bukan politik praktis ya, tapi kita sadar politik, kita sadar akan hak kita sebagai warga negara dan akan membuat tekanan ke pemerintah untuk melakukan hal yang harusnya mereka lakukan gitu, bukan hanya kita nerimo aja gitu. Oke, ada yang mau komentar lain? Silakan. Saya mau nanya ke Mas Ining dulu kali ya, sebagai editor. Saya nanya aja boleh nggak? Oh, oke, boleh deh, silakan. Daripada ditanya. Dia berkelit ya. Sorry. Boleh. Bisa. Oke. Ya ini pertanyaan untuk Julie. Aku belum waktu proses editing, kira-kira aku percaya aja judgement dia gitulah, kurang lebih. Cuma aku jadi pengen tahu dari diskusi-diskusi yang sudah terjadi ini, kemudian soal nasib tokoh utama ini ketika kamu berproses yang menuliskannya, apakah sudah ada di depan? Artinya dari awal si tokoh utamamu akan aku nggak usah bocorin ya, saya nggak akan bocorin garis besar ceritanya, tapi kurang lebih dia akan bernasib A atau B itu sudah di depan, terumuskan, oh ini nanti akan begini, atau ketika menulis, ketika ini jadi oh ya endingnya akan begini gitu. Bagaimana prosesmu untuk itu? Kalau aku sendiri memang mungkin disebutnya plotter gitu ya. Jadi memang kalau soal ending tuh aku tahu dulu. Jadi karakternya akan seperti apa sebelum dituliskan tuh mungkin istilah kerennya mood board gitu kali. Jadi aku biasanya pakai sticky note ini yang terjadi. Jadi kalau aku udah ketemu endingnya, biasanya aku akan tarik dia ke depan untuk mencapai ending ini apa yang terjadi gitu. Biasanya tuh formatnya hanya di karakteristik. Jadi misal cara bercerita. Nah sebelumnya aku kan merasa waktu itu baca Murambi, buku tentang tulang belulang itu, aku melihat Boubacar Bois Diop tuh satu bab itu satu karakter yang ngomong. Sempat kepikiran kayak gitu waktu aku baca, keren sekali nih cara penyampaiannya. Jadi satu bab tuh satu karakter yang ngomong, misalnya anak dokter waktu genosida, terus habis itu tentara waktu itu, terus yang lainnya. Jadi aku merasa itu kayak keren. Jadi kayaknya aku coba kayak bikin kayak gitu. Habis itu waktu aku menulisnya, aku merasa tidak senang mengerjakannya. Jadi kayak lambat dan kayak aku nggak merasa senang. Terus waktu aku baca juga, kok nggak jadi sekeren Boubacar Bois Diop tulisanku. Jadi menurutku secara posisi juga Boubacar Bois Diop tuh representatif ya, jahat, tepat gitu di sana aku merasa. Nah soal plot itu di sananya biasanya berubah-ubah ini, tapi kayak alurnya aku udah tahu biasanya endingnya seperti apa. Jadi bukan yang kayak ngambil laptop langsung nulis gitu, karena aku pernah mengerjakannya terus di tengah-tengah tuh kayak stuck, kayak ini mau dibawa kemana lagi ceritanya gitu. Jadi aku akan menghabiskan waktu untuk membuat alur dulu, ngeplot dulu. Jadi kalau alurnya udah selesai baru kayak aku ketik. Nah kalau dilihat dari revisiannya kan yang paling banyak tuh biasanya kayak mengubah nama atau mempertebal karakternya, backgroundnya, terus ngeliatin umur dan lain sebagainya. Jadi bisa ngelihat cara pandang dan lain sebagainya, konteks.
gitu yang lebih ini. Aku cuma mempertegas aja, jadi Kandar di pantai itu nggak ketemu apa yang dia cari kira-kira gitu, kan dari awal. Iya, sudah dari awal, karena petualangannya itu dan ketemu keluarga korban itu juga sudah di awal. Jadi aku tahu kayak, oh ini yang aku pilih jadi satu ending gitu. Itu dari awal udah tahu, baru kemudian menuliskannya kayak per babnya. Jadi setelah plotnya udah tahu, kayak misal oh ini 8 bab gitu misalnya. Jadi bab pertama tuh inti ceritanya kayak gini, baru aku bikin deskripsi, penggambaran dan lain sebagainya. Jadi setelah plotnya tuh selesai, baru aku tulis satu-satu. Jadi aku akan ngikut apa yang udah aku susun sebelumnya gitu. Itu kenapa aku bikin plotnya yang lebih lama juga biasanya, karena mikirnya di sana kayak gitu. Oh, jadi aku bisa ngelihat, oh ini nggak masuk akal kalau ini tuh di sini kayak gitu sih. Satu protes, gue pertanyaan. Oh ya, ini soal di buku ini pakai tentang keputusan untuk tidak memberikan, kan ada beberapa istilah bahasa Bali di buku Penuai Badai. Putusan apa yang tidak membuat Juli dan tim editor untuk tidak memasukkan kata-kata tersebut dan diberi artinya. Maksudnya seperti mungkin saya ngambil perbandingannya dengan buku Payani Manjing Kiri, di depan tuh mereka banyak bahasa Aceh tapi di depannya ada semacam halaman khusus bahasa Acehnya apa, artinya apa itu. Sebenarnya keputusan itu aku merasa biar keterbacaannya lebih cepat. Jadi kayak, dan bahasa Balinya tuh juga masih bisa dipahami secara bentuk bahasa Indonesia, kayak misal menulak gitu. Itu menulak tuh kan bahasa Bali sebenarnya untuk mengayuh. Jadi ada di sana menulak sepeda, jadi udah pasti orang tuh tahu bahwa itu mengayuh sepeda. Jadi kalau diisi banyak catatan kaki itu menurutku akan sangat mengganggu bentuk fiksi gitu. Alih-alih menambahkan catatan kaki, mungkin aku harus menerjemahkan dia ketimbang aku memilih untuk mengisi catatan kaki. Karena sebagai yang baca juga, kalau aku baca cerita terus ngelihat cerita terus ngelihat lagi catatan kaki, ngelihat cerita ngelihat catatan kaki, itu menurutku energi yang cukup lebih untuk dikeluarkan untuk hanya membaca gitu. Ya, itu sih keputusan. Terima kasih. Mungkin Anda, Mbak Nasli, mau komentar? Ada baca bukunya? Terima kasih. Saya sih mengucapkan terima kasih buat Juli ya, karena udah menulis cerita ini sebagai upaya kita untuk merawat sejarah ya. Seperti ini saya terakhir kan juga mau melupakan juga bercerita tentang 65 juga ya, kemarin kita sempat ngomong di Makassar ya Juli ya. Mungkin itu aja sih Mas, apresiasi ya gitu. Kemudian kalau boleh tanya sih, sebetulnya ketika membaca ini yang pertama kali terbersit dalam benak saya itu, apakah Juli itu juga melakukan wawancara langsung gitu kepada jagoannya, karena saya juga sempat kan yang kemarin pernah nulis juga karena kalau Juli cerita dari kakek ya, kalau aku cerita dari ibu waktu itu. Kalau di Kediri itu ada namanya Kali Brantas tuh sampai merah, karena kalau di sana tuh dibuang dan kepalanya tidak ada tuh kan, makanya kemarin yang segala sesuatu yang mati harus dikubur itu kan. Nah itu kalau di daerah Jawa itu kan ada doktrin-doktrin dari awal ya, jadi jagalnya itu tidak merasa bersalah seperti yang dijelaskan, bahwa mereka merasa ini adalah tugas suci gitu. Jadi memang doktrinnya sudah dari awal tuh dibentuk sedemikian rupa. Nah, aku penasaran sih tentang tokoh yang ditulis Juli di sini tuh, apakah ada doktrin-doktrin semacam itu, kemudian apakah juga Juli pernah melakukan wawancara gitu, atau mungkin pernah melihat wawancara langsung dari Jawa yang ada di Bali. Ini kan baru menurut aku banyak hal, menemukan hal baru gitu. Ternyata aku pikir dia itu cuma terjadi di daerah Jawa aja nih, ternyata banyak terjadi di daerah-daerah yang lain. Itu aku senang banget dengan sih. Terus sih, makasih.
Iya, soal 65 memang kayak nggak terjadi di Jawa aja sih. Saya sih kayak banyak juga di Sumatera, di Kalimantan. Di Kalimantan, di NTT juga. Soal wawancara, aku langsung wawancara jagal tuh nggak pernah, karena memang lebih ke deket sama korban sih sebenarnya. Kalau jagalnya sendiri nggak pernah, tapi nonton pernah, nonton kayak wawancara jagal yang di Bali itu pernah. Terus habis itu apa tadi pertanyaannya lagi? Itu aja, soal wawancara. Oh, soal doktrin kalau di Bali itu dia lebih ke untuk kepentingan pribadi sebenarnya. Di Bali juga kayak misal bahkan udah keluar dari konteks politik, kayak misal dia dibunuh tuh bukan karena dia PKI atau dia tergabung dalam partai, tapi kayak istrinya cantik jadi aku menginginkan istrinya, atau dia punya tanah lebih jadi aku pengen mengolah tanahnya. Jadi bahkan meluas seperti itu. Nah, di bukunya Robert Fripp itu pembantaian PKI di Jawa dan Bali, itu aku masih ingat sekali kalimat pertamanya itu bilang kalau di Jawa itu disuruh bunuh-bunuh orang kan, kalau di Bali itu sampai susah dibilang stop untuk bunuh orang, saking semangatnya untuk membunuh waktu itu. Nah, itu kan kayak buku yang lebih awal ya, soal pembantaian di Jawa dan Bali. Nah, untuk melihat kayak misal kronik dan konteks yang lebih baru tuh ada di riwayat terkuburnya John Slosa. Menurutku itu satu bacaan yang bisa menjelaskan di sana kronik kenapa sebenarnya sampai sedendam itu, sampai terbentuknya dendam untuk semakin berhasrat gitu untuk bunuh orang-orang yang dicap PKI. Nah, itu di bukunya John Slosa sangat detail dijelaskan kroniknya. Jadi akan sangat membantu, selain karena memang dia tuh penelitian yang paling baru soal itu. Dia menurutku satu referensi yang cukup menarik, yang terbaru ya, yang cukup menarik karena aku merasa John Slosa tuh membicarakan apa yang dulunya seperti gosip itu beneran ada. Karena sampai sekarang pun kuburan Pak Puger itu yang ketua PKI itu masih ada dan belum diambil, kayak masih stuck di sana. Dan dari segala bentuk pembantaian itu maupun pembunuhannya, yang di kapal itu yang paling menyeramkan karena dibuat pertunjukan ya, namanya pertunjukan kematian. Jadi orang tuh diundang buat nonton, baru dia dibunuh di sana. Ketuanya yang dicincang, anak buahnya itu ditembak. Bagus sekali untuk melihat pemilihan lokasi juga. Kenapa lokasinya di Denpasar? Kenapa lokasinya di kapal bukan di Denpasar? Nah, itu bisa menunjukkan kayak di Denpasar tuh cukup ramai, terus mereka ke kapal. Nah, panitianya itu diwawancara. Jadi cukup menarik menurutku, karena panitianya tuh yang menentukan lokasi. Terus di sini backgroundnya nanti kayak gitu-gitu. Menurutku itu satu yang saya nggak pernah terbayang sebelumnya dibikin satu pertunjukan gitu. Kapal itu wilayah berkapal. Iya, desa kapal. Desa kapal. Bukan pesawat. Jadi desa kapal nama ininya, nama tempatnya. Nah, di sanalah dikuburkan dan di sana dibuat pertunjukan kematian itu. Itu kan udah kayak di luar ini ya, bikin satu semacam pementasan buat bunuh orang. Itu menurutku udah ini sih. Itu level lain sih. Ya, itu satu bacaan yang menurutku aku rekomen juga untuk tahu lebih yang paling baru soal kronik sampai kenapa terciptanya dendam itu, karena masuk akal banget kalau ngelihat sejarah yang dia tuliskan detail. Itu sih kira-kira, semoga membantu. Apa berdasarkan fiksi tentang yang tadi yang diceritain untuk yang kedua gitu, seri kedua ntar komersialisasi. Dari Mbak Christine mau komentar sebagai wakil dari KPG? Boleh dong. Takut banget kalau Mbak Christine. Mbak Christine pasti. Terima kasih.
awal terima kasih Julie sudah menulis buku ini, dan terima kasih juga memberi kesempatan kami menerbitkannya. Senang juga melihat beberapa teman masih aktif dan semangat untuk membahas persoalan-persoalan ini gitu ya. Saya mau tanya aja, kan Julie cukup aktif meneliti 65 ini, dan terutama yang menarik adalah mengangkat dari cerita dari Bali gitu. Selama penelitian, apakah Julie melihat ada semacam kekhasan atau keunikan peristiwa 65 itu yang di Bali gitu, terutama ketika kita menyangkut tadi semacam antar generasi penceritaan gitu ya, penceritaan peristiwa itu sendiri, ketertutupan gitu ya, dan dengan keeratan tradisi yang mungkin tidak terlalu tradisi itu tidak terlalu hidup di misalkan di Jawa atau di kota-kota besar misalnya gitu. Kekhasan itu seperti apa? Lalu saya melihat ini setiap cerita-cerita ini selalu berangkat dari pengalaman pribadi, keluarga. Ada yang keluarga dekat, ada kakek, jarang kalau seusia, mungkin yang muda-muda lebih ke kakek ya, generasi sebelum-sebelumnya, atau tetangga, atau teman dan sebagainya itu. Nah, ketika Julie melihat itu, membandingkan gitu ya, apakah memungkinkan orang menulis itu berani keluar dari zona pengalaman pribadi? Pernah nggak semacam itu? Terutama untuk peristiwa-peristiwa besar seperti ini, tapi bukan dalam arti semacam istilahnya apa sih sekarang, apropriasi gitu ya, sekedar menuliskannya gitu. Itu sih pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Kak Desti. Saya lupa mengucapkan terima kasih untuk Kios Ojo Kios Selalu dong. yang sudah membuka pintunya pagi-pagi, dan semua yang hadir di sini menyambut bukunya Julie. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Desti. Soal keunikan, ini unik karena di Bali itu PKI itu tidak populer pada saat itu. Jadi berbeda, ini perbandingannya dengan Surakarta. Nah di Surakarta itu tuh basis PKI. Jadi memang kayak daerah merah gitu istilahnya, di basis PKI. Tapi di Bali itu tidak, karena yang waktu itu yang basis terbanyak itu PNI hitam. Tapi pertanyaannya adalah kenapa di basisnya PKI itu PKI-nya mati sedikit ketimbang yang tidak basisnya PKI? Itu kan jadi satu pertanyaan. Nah itu juga satu diskusi yang menarik yang dilontarkan oleh John Strosa tadi, ngelihat bagaimana membedakan Surakarta dan Bali di konteks-konteks lokal tuh dia sangat berbeda karena dia tidak populer. Nah apa sebenarnya penyebabnya? Nah itu yang kemudian jadi diskusi yang menarik, karena ngelihat oh ternyata di balik ini tuh ada yang di atasnya lagi yang bisa mengontrol. Ada institusi di atasnya yang mengontrol. Oh institusi itu yang melarang sehingga dia tidak terjadi pembunuhan secara luas. Tapi ketika dibiarkan atau malah dianjurkan, nah itu tuh makin meluas meskipun dia tidak populer di sana. Itu satu keunikan yang aku merasa bisa dilihat membandingkan dari Surakarta dan juga di Bali. Terus yang kedua soal keluar dari cerita-cerita yang personal. Apakah pernah? Mungkin ada beberapa yang jadi juga jadi satu pertanyaan soal representasi gitu. Jadi siapa yang sebenarnya boleh menulis soal 65, apakah memang harus keluarga penyintas atau keluarga pelaku dan lain sebagainya. Itu jadi aku lebih ke ngelihat seperti apa mereka menceritakan ketimbang siapa yang menceritakan gitu. Misal bagi sebagian orang mungkin Jagal oke, film Jagalnya The Act of Killing, tapi kan
kita bisa lihat di sana sebenarnya dia ada yang disembunyikan juga, ngelihat bagaimana dia seorang Amerika ngelihat posisi negaranya sendiri, sehingga seolah-olah itu tuh kayak konflik horizontal. Dan kalau dilihat-lihat kan sebenarnya bukan bisa aja dilihatnya kayak konflik preman tukang karcis yang waktu itu dilarang film-film Hollywood beredar, jadi karena pekerjaannya yang direbut. Bisa aja kayak gitu kita melihatnya, atau kayak itu cuma urusan pelaku dan korban, tapi menurutku ada satu institusi juga yang di atasnya, sehingga alih-alih melihatnya secara horizontal gitu antar warga, aku lebih tertarik atau mendorong untuk melihatnya lebih ke struktural, ke atasnya gitu sih. Mbak Christine, ini 3 ya? Apa lagi satu ya kak? Atau lagi satu? Itu aja sih. Ya itu aja. Terima kasih juga sudah berkenan menerbitkan Menuai Badai. Jadi ketemu ngopi di Ubud, habis itu ditanya-tanya dan jadi ngobrol sama Nining. Terima kasih. Oke, mungkin cukup kali ya, kita cukup 1 jam biar singkat padat. Selebihnya kita isi dengan masa tadi 10. Ya, jadi kita bisa habis ngomong aja sama Juli atau yang lain habis diskusi ini. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia datang di Minggu pagi di Kios Ojo Kios. Buat yang masih tertarik, hari Selasa ada perayaan cetakan ke-100 Laut Bercerita di Gramedia Jalma. Silakan datang, acara gratis ya, dan yang main ada efek rumah kaca. Silakan datang, acara gratis, tapi kalau yang gratisan nonton di belakang, kasihan. Karena tiket udah habis. Tapi nggak apa-apa, silakan datang, silakan peduhi Jalma. Mudah-mudahan 1000 orang datang. Jangan ya. Enggak. Kalau ada yang mau tanya silakan nanti ke saya, boleh nanti ke staf yang lain. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat pagi.